Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cimsa dan teman-teman semua, welcome back to Pokari, podcast talk Cimsa FKYRC. Hari ini Pokari berkolaborasi dengan episode pertama ASAP, yaitu Alumni Session at Pokari. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Najma Belvana, selaku Alumni and Senior Coordinator Cimsa FKYRC periode 2023-2024, dan ditemani dengan partner aku. Halo semua, perkenalkan aku Ananda Fatima Ramadhani, selaku Vice Local Coordinator for External Affairs, Cimsa FKYRC, tenure 2023-2024. Oke Kak Nana, hari ini aku tuh nervous tapi excited juga nih Kak. Wah, kenapa tuh Naj? Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak, narasumber yang keren-keren, yaitu dokter-dokter alumni Cimsa FKYRC yang akan melakukan sharing session mengenai internship. Wah, internship ya. Mungkin di sini teman-teman juga banyak yang masih bingung dan belum terlalu terpapar nih dengan keadaan dan juga situasi bagaimana sih kalau di internship itu. Jadi, teman-teman jangan lupa ya nonton Pokari episode kali ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi teman-teman sudah hadir nih bersama kita, alumni kita, yaitu Dr. Krisna Anwar Suwandi yang pernah menjabat sebagai Vice Local Coordinator for External Affairs periode 2018-2019, dan juga Dr. Muhammad Hafiz Sultan yang pernah menjabat sebagai Local Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS periode 2018-2019. Halo Kak Krisna dan Kak Igor, bagaimana kabarnya? Halo Najma. Baik. Halo Nana ya? Iya, Ya, benar Nana. Kak, panggilnya Nana. Oke, alhamdulillah baik. Najma panggilnya Najma aja. Najwa Kak. Oke, boleh nih Kak perkenalan terlebih dahulu nih, dimulai dari Kak Krisna. Oke, perkenalkan semuanya. Aku Krisna. Sebelumnya pernah jadi VLE Cimsa FKYRC 2018-2019. Karena ngomong internship, aku waktu itu internship di daerah Banten, di Kabupaten Serang. Sekarang aku di RSUD Jakarta sih. Oke. Selanjutnya aku ya. Halo semua, aku Hafiz, biasa dipanggil Igor. Sebelumnya aku menjabat sebagai Lora dan internshipnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kalau sekarang sih lagi baru kelar internship sambil nunggu STR. Oke. Gimana nih kabar kakak-kakak sekalian yang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, walaupun abis jaga malam, tapi masih semangat nih buat Cimsa. Iya, keren-keren nih. Keren banget, terima kasih banyak atas ketersediaan datang ya kak. Oke. Gimana nih Naj, ini kita mau langsung aja tanya-tanya ke kakaknya atau gimana nih? Boleh nih Kak, mungkin teman-teman di sini sangat penasaran nih tentang apa itu internship dan Iya. proses mekanismenya tuh bagaimana. Bener banget. Jadi kita mulai aja nih kak ya. Aku mau nanya nih, internship itu apa sih kak? Mungkin dimulai dari Kak Krisna dulu. Oke. Jadi internship itu program dari Kemenkes, itu untuk sebenarnya lebih kayak melatih skill kita yang udah kita dapetin selama preklinik dan klinik. Karena selama koas, selama preklinik itu kan kita untuk masalah skill dan yang terjun ke pasien itu belum begitu yang benar-benar intens. Makanya sebelum kita beneran terjun langsung yang dilepas sendiri, itu ada wadah dari Kemenkes namanya program internship dokter Indonesia gitu, dan itu jangka waktunya 1 tahun dan ya sebenarnya lebih untuk melatih skillnya sih gitu. Oke. Kalau dari Kak Igor sendiri gimana kak? Paling nambahin dikit, kita tuh kalau udah internship itu sebenarnya udah mau menjadi dokter yang sempurna lah, karena masih ada pembimbingnya, masih ada definitif. Jadi nggak semua tindakan dari kehendak kita masih konsul ke dokter definitifnya lah. Oke, kalau itu internship itu kira-kira berapa lama ya Kak? Oke, untuk internship itu waktunya 1 tahun. Jadi internship itu ada dua Periode. periode. Ada periode yang puskesmas sama periode yang rumah sakit. Untuk di beberapa tempat emang ada yang puskesmasnya 2, tapi tetap kita cuma kebagian 1 puskesmas, 1 rumah sakit. Untuk jangka waktunya 6 bulan sih terakhir. Gitu. Jadi 6 bulan rumah sakit, 6 bulan puskesmas. Dulu tuh mau nambahin, waktu zaman COVID sempat dikurangin sih masanya, jadi 9 bulan. Terus kita dapat 2 puskesmas ya. Iya,
untuk zaman COVID, tapi sekarang udah normal lagi. Berarti pas zaman COVID itu nggak ada ke rumah sakit atau jadi benar-benar di 2 puskesmas saja? Enggak, tetap di RS-nya jadi 3 bulan. Oh, oke. 3 bulan, ya jadi pokoknya 9 bulan bagi 3. Jadi 3 bulan rumah sakit, 3 bulan puskes 1, 3 bulan puskes yang kedua. Gitu. Oh, oke. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, terkait dari durasi internship itu sendiri, itu emang wajib 1 tahun atau bisa lebih lama atau bisa lebih sebentar gitu nggak? Mau kalau ininya sih setahun ya. Biasanya sih lebih cepat malah. Misalnya mulai pembekalannya 20 Mei, dipulanginnya tuh 18 Mei. Jadi setahun kurang lah. Cuman kalau bisa lebih, itu tergantung orangnya sih. Biasanya tuh dia istilahnya prolong, ditambah masa internshipnya. Ada yang dari seminggu, 2 minggu, sampai diulang dari awal internshipnya. Oh, bisa sampai diulang dari awal juga ya Kak? Bisa. Oh, Mau nambahin dikit. ya. Jadi internship itu emang tapi kita tuh punya cuti ya, Gor? Punya cuti. Iya, cuti itu 4 hari kalau nggak salah ya. 4 hari sama 1 tahun. Tuh. Tapi dengan alasan-alasan yang emang diwajarkan untuk cuti kayak ada kemalangan dan lainnya. Jadi nggak bisa tuh kalau mau acara keluarga mau cuti sendiri gitu, itu nggak bisa. Nggak wajib ambil. Iya. Jadi kalau nggak diambil ya hangus. Oh, Tapi nggak diwajibkan ambil. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya nih, kalau internship itu wajib untuk syarat mendapatkan surat izin praktek enggak Kak? Oke, untuk internship itu program wajib Kemenkes. Jadi perlu dikatain juga, jadi beda STR sama SIP. Untuk STR itu jadi pas kita mulai internship itu kita dapat STR, tapi STR-nya itu cuma sebatas untuk internship, bukan STR definitif. Nah, untuk kita dapat STR definitif itu kita harus internship dulu. Nah, untuk dapat SIP kita harus punya STR definitif. Gitu. Bisa sih pakai STR internship untuk dapat SIP. Tapi SIP-nya juga SIP sebagai dokter internship. Gitu. Jadi untuk kita bisa praktek yang benar-benar bebas gitu, untuk yang SIP definitifnya ya kita harus punya STR definitif. Di mana STR definitif itu kita bisa kita dapetin setelah kita selesai internship itu. Gitu. Oke. Ini wawasan baru ya, SIP STR ini. Benar nih, Ternyata Kak. ada klasifikasinya juga ya kayak Iya. definitif sama internship. Jadi berarti kayak STR tuh mungkin kalau orang tuh kayak KTP-nya lah, dan SIP itu kayak SIM gitu. Oke, Jadi dokter tuh nggak wajib punya SIP kalau emang nggak mau praktek, tapi ya punya STR-nya gitu. Oke. Aku sempat suka dengar gitu nih Kak dari dokter-dokter yang mungkin udah internship gitu, wahana-wahana gitu. Itu apa sih Kak wahana-wahana? Wahana itu tuh kayak tiap rumah sakit per provinsi gitu. Jadi disebutnya wahana. Jadi kan ada 36 provinsi ya sekarang. 36 ya. Papua kan udah pecah ya. Iya. Nah, pokoknya tiap wahana itu tiap periodenya tuh beda. Maksudnya itu jadi internship itu kan ada 4 periode. Februari, Mei, Agustus, November. Nah, nanti wahananya tuh biasanya hampir sama. Misalnya Februari pasti sama lah dari tahun ke tahun. Gitu. Mei sama dari tahun ke tahun. Disebutnya wahana karena di situ tempat kita nanti milih RS dan puskesnya gitu. Oke. Berarti untuk sistem pemilihan RS itu dari sendiri aja ya Kak, nggak ditentuin gitu, atau ditentuin? Mungkin kalau waktu Krisna masih milih sendiri, sistemnya cepet-cepetan. Enggak, Gor. Oh enggak, sebelum Krisna. Iya. Sebelum Krisna itu sistemnya itu cepet-cepetan, tergantung internet. Jadi di situ tuh cepet-cepetan dan hoki-hokian gitu. Kalau dari zaman Krisna sampai aku sampai ke bawah lagi, Kemenkes yang nentuin. yang Kita nentuin cuman bisa Kemenkes. nentuin provinsi. Oke. Mau namain, jadi ada 3 term ya, ada yang Iya. lokal, regional sama nasional gitu. Untuk lokal itu ya sesuai sama domisili kakak kita. Kebetulan aku Banten, jadi ya domisili Banten untuk lokal.
dan ya nggak bisa milih provinsi lain gitu. Nanti pas lokal muncul tuh dapat rumah sakit asal wahananya di rumah sakit A gitu. Ya kita cuma bisa terima atau tolak. Kalau misalnya kita tolak, nanti kita ikut yang regional. Jadi regional tuh dibagi lagi barat, tengah, timur ya. Regional ya dibagi lagi. Regional tuh ada 3 zona. Zona satunya tuh Jawa Sumatera, duanya tuh Bali sampai Sulawesi ya. Kalimantan. Zona 3-nya itu Lombok sampai Papua. Ya, nah untuk regional kalau misalnya Banten ya berarti kita cuma milih yang Jawa Bali Sumatera. itu aja. Jawa Sumatera gitu. Terus kalau misalnya kita nggak dapat lagi ya ikut yang nasional. Nasional bisa semuanya. Gitu. Mau nambahin dikit, sebelum pemilihan tuh sebenarnya ada beberapa kondisi yang diutamakan. Ibu hamil. Jadi kalau peserta insipnya itu lagi hamil, dia bisa pilih duluan. Suami istrinya tapi lagi isip bareng ya. Kan banyak tuh internship yang suami istri. Itu diprioritasin. Sama TNI Polri. Tapi pas zaman aku enggak loh, Gur. Apa? Pas aku enggak tuh. Jadi semuanya walaupun suami istri dia tetap ikut yang Oh, karena Krisna pertama, Iya. kan yang kedua ininya. waktu itu masa percobaan sih. Ya. Tadi kakak sempat mention TNI Polri itu maksudnya kayak yang lulusan Jadi kayak TNI Polri itu kan sebelum abis lulus ujian kedokteran kan kita bisa internship. Kalau untuk jadi TNI setahu aku nggak perlu internship. Tapi kalau untuk jadi Polri harus internship. Tergantung deh kebijakannya, nanti boleh dicek lagi. Tapi setahu aku tuh kayak temen aku seangkatan, temen aku sama Krisna, dia tuh nggak internship. Dia langsung ngambil sekolah perwira. Dan dia baru mau persiapan internship tahun ini kayaknya. Gitu. Jadi pendidikan dokmil dulu, baru habis itu internship. Nah, tapi yang kalau TNI Polri itu setahu aku di rumah sakit angkatan. Yang tiap provinsi kan ada. Gitu. Oke, jadi aku izin nanya nih Kak, sebelum dokter-dokter itu ditempatkan di lokasi wilayah internshipnya yang sudah ditentukan, ada yang namanya pembekalan program internship dokter Indonesia. Boleh jelasin nggak Kak itu programnya seperti apa? Programnya sebenarnya lebih kayak ya nanti dijelasin alurnya itu gimana pas internship, terus dijelasin peraturan-peraturan selama internship. Ya sebenarnya cuma kayak lebih di briefing apa itu internship sih di pembekalan itu, sama masalah cuti dan lain-lainnya. Mau nambahin sih paling cuman dijelasin hak kewajiban. Hak yang kita perlu tahu tuh apa aja, misalnya fee yang kita dapat, terus kewajiban apa yang perlu kita jalanin gitu. Terus sama sistem jaminan nasional sih, kan di kuliah kita nggak diajarin secara mendalam tentang asuransi BPJS gitu. Nah, BPJS ketenaga kerjaan gitu, sama perlindungan hukum buat etik gitu. Ngomong-ngomong tadi soal fee nih ya Kak, itu kan tadi dijelasin juga nih berarti pas pembekalan ya. Kalau dokter internship tuh fee-nya gimana ya Kak? Siapa duluan? Sebenarnya nggak cocok dibilang fee sih, kan Iya. bantuan hidup dasar. Setahu aku ya yang terakhir kalau udah ada revisi kan belum tahu juga ya, tapi terakhir sih Jawa itu paling kecil. Jawa dari Serang sampai Banyuwangi itu paling kecil. 3.100.000. 3.166.000 Ya. Itu bersihnya asli 3.200.000 karena dipotong BPJS, asuransi dan lainnya. Kalau paling besar di Papua 4.600.000. Untuk Sumatera 3.700.000, Kalimantan tuh naik semua tuh 38. Kita di Jawa doang tuh 3.100.000. Ada DTPK nggak sih Gur pas Paling besar baru-baru ini tuh namanya DTPK. Namanya tuh 3T lah. Terpencil, terluar, terdalam.
kayak Natuna, Merauke, Nabire, itu 6 juta. Oh, Itu 6 juta. Tapi ya aksesnya sana juga susah tuh. iya. Kalau mau pulang juga tiket pesawatnya Mahal. Sama mau nambahin paling waktu pembekalan juga sih dijelasin kalau di daerah-daerah tuh tergantung kebijakannya ya, kebijakan kepala daerah sama dinasnya untuk ngasih insentif daerah. Kalau Jawa itu nggak ada kebanyakan. Iya. Karena dari kita di waktu pembekalan PD-nya itu dijelasin Jawa itu kayaknya kebijakannya belum ada. Kalau di daerah mereka dapat tambahan. Berarti di Jawa 3.100.000 ya Kak ya? Iya. Sama ya tergantung rumah sakit atau puskesmasnya sih, biasanya ada yang ngasih, ada yang enggak. Jadi ya itu tergantung kebijakan rumah sakit Iya. masing-masing. Itu nggak diwajibin sama kementerian. Kan wilayah kemampuan puskes RS-nya kan beda-beda. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa ngasih ke internshipnya, ada beberapa yang emang nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau ada apa tambahannya besar ya di luar Sumatera, Kalimantan. Tapi kan harus tetap itu ya kayak yang tadi yang lokal, regional, nasional itu juga ya. Sama aku mungkin mau nanya nih Kak, internship sama koas itu kan beda ya? Maksudnya kan kalau yang koas itu yang pas abis preklinik, nah terus internship itu yang udah kita itu beneran dilepas gitu ya? Jadi kalau internship tuh kita yang kayak tadi yang aku jelasin, kita punya SIP, surat izin praktek sebagai dokter internship. Sedangkan koas kan kita masih 2 lindungan kampus. Nah itu bedanya karena kita punya SIP, kita juga punya tanggung jawab terhadap pasien, tapi tetap di bawah supervisi gitu. Jadi untuk jauh sih secara tanggung jawab. Karena kalau internship itu kita benar-benar megang pasien sendiri, kita nentuin diagnosisnya, kita nentuin tata laksananya. Sedangkan waktu koas paling kita cuma Nancy so paling nanya-nanya terus nanya ke dokternya, habis itu udah kita lepas. Sedangkan internship itu kita benar-benar megang, makanya tujuan internship itu untuk ngelatih skill kita juga gitu loh. Kayak kita bisa anamnesis secara mendalam ke pasiennya, dari anamnesis itu kita bisa nentuin oh ini diagnosanya ini nih gitu, dan kita bisa nentuin tata laksana dari diagnosa itu. Dan kita juga milih labnya kira-kira apa nih yang perlu kita cari untuk menegakkan diagnosis ini gitu. Jadi beda banget sih antara koas sama internship. Nambahin dikit, paling kalau internship sama koas bisa juga dibedain dari ininya sih. Internship kan udah diambil sumpah dokter ya. Ya, betul. Kalau koas kan masih sumpah dokter muda. Nah dari situnya. Kalau internship, kalau koas masih di bawah lindungan kampus masing-masing. Iya. Kalau kita udah disumpah dokter di bawah lindungan KKI. Oh, Udah dilepas kita sama kampus. Jadi kalau kita ada masalah apapun, kita langsung ke KKI gitu sebagai naungan. Gitu. Tadi kan kakak juga sempat mention ada di supervisi ya. Berarti untuk itu dipanggilnya mentor atau supervisor Dok. atau? Oh dok, tetap dok gitu ya. Itu dokternya itu sebagai supervisor, maksudnya mensupervisi dokter-dokter internship itu perannya tuh gimana aja Kak? Batasan-batasan antara dokter internship dan dokter supervisor itu gimana? Pak, kan kalau kita nyoba internship nanti kan ada ini kan kita coba apa tuh namanya adaptasi, dan tiap tempat itu kan beda kan cara kerja orang-orang. Dokter-dokternya itu yang nanti bakal bimbing kita. Nah nanti pas kita internship tuh kita benar-benar harus pakai medicine art gitu lah, karena di teori obatnya ini nggak ada, di teori obatnya ini nggak ada, tapi kan ada lini 1, 2, 3 kan. Nah dokternya itu yang bakal ngingetin pakai ini aja, pakai ini aja. Ketika dia lihat kita udah bisa, dilepas. Gitu, maksudnya dilepas tuh bukannya nggak dikasih perhatian, tapi maksudnya tetap diawasin dengan, tapi tanggung jawabnya udah setengahnya diberiin ke kita gitu. Gitu. Dan enaknya internship itu kita disumpah dokter tapi kita masih di supervisi gitu. Jadi pun kalau misalnya kita
jeleknya salah banget. Iya. Kita masih ada backup-nya, kita masih di bawah tanggung jawabnya dari supervisor kita gitu. Makanya ya gunakan kesempatannya sebaik mungkin gitu sebagai dokter internship sebelum kalian benar-benar dilepas sendiri gitu. Oh, gitu. Itu bener-bener dilepasnya tuh kapan, Kak? Kalau dirasa udah siap sih, misalnya kalau kalian ya mungkin ya seminggu 2 minggu lah. Kalau kalian udah ngerti cara kerjanya, udah ngerti orang-orang teamworknya tuh ya, perawat, laboran gitu-gitunya udah kalian udah ngerti lah. Biasanya sih udah dilepas itu karena membantu juga. Karena kalau kita dibimbing terus, bebanin dokter utamanya itu. Ya. Oke. Oke, boleh cerita nih Kak, bagaimana hari pertama Kakak internship dan mungkin persiapan Kakak untuk awal internship itu gimana Kak? Oke, untuk hari pertama deg-degan sih kayak pertama kali ketemu langsung pasien yang kita hadapin sendiri. Kebetulan aku waktu itu pas pertama kali itu puskesmas. Jadi ya mungkin nggak setegang rumah sakit sih ya untuk pasien-pasiennya, kan rata-rata kalau puskesmas jarang ada yang pasien gawat darurat gitu, paling pasien-pasien kebanyakan pasien poli, batuk pilek. Terus karena aku di daerah banyak tuh yang skabies, penyakit-penyakit kulit gitu. Jadi nggak yang gawat darurat banget. Tapi ya situ ngelatih skill kita gimana kita anamnesis, edukasi, apalagi ada keterbatasan bahasa juga antara kebetulan aku agak ya di daerah, jadi mereka rata-rata bisanya bahasa mereka sendiri. Banyak juga yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya aku wah udah nggak ngerti nih ini ngomong apa, aku biasanya minta tolong sama perawatnya, Kak tolong translate. Karena emang nggak ngerti gitu. Dia ngomongnya cepet, aduh ini ngomong apa nggak ngerti juga aku kan gitu. Karena ya minta tolong. Gitu. Waktu hari pertama sih aku dapatnya IGD ya kebetulan. Nah, paling adaptasi tingkat stresnya aja sih. Kan kita waktu koas IGD kan seperti itu kan, maksudnya masih bisa berlindung di bawah dokter umum gitu. Tapi ketika internship tiba-tiba misalnya pasien banyak datang, yang satu ini kita belum kelar, pasien baru tuh udah ada 3 orang 4 orang nunggu ya. Stres itu sih yang bakal bikin kita kok gini ya, ternyata ya nggak kelar. Tapi balik lagi, namanya manusia pasti bisa adaptasi. 2 minggu 3 minggu lah pasti kalian bisa. Ya, mantap. Oke Kak, kalau jam kerjanya sendiri kalau dokter internship itu seperti apa Kak? Lupa sih, kayaknya ada Sama maksimalnya kayak ya. dokter umum sih, tapi kalau misalnya puskes itu setahu aku di luar Jakarta ya. Jakarta itu puskes paling enak sebenarnya. Sabtu Minggu libur. Ya. Kalau kalian dapat Bekasi atau Tangerang, Sabtu masuk. Sebenarnya lebih ke selain Jakarta. Iya. Iya, cuma Jakarta doang yang Senin sampai Jumat. ya Yang weekendnya libur ya, Sabtu weekendnya Minggu. libur. Tapi Nah, jamnya beda kalau nggak ya salah. jamnya itu Jakarta dari jam 8 sampai jam 4. Kalau daerah itu dari jam 8 sampai jam 3. Sama aja sebenarnya. Kalau di jam Beda-beda 3. sejam. Di Serang jam 2 sih, Gor. Jam 3 dia aku. Ya jam 3 kelarnya gitu. Tapi ada jaga malam, jaga Kalau pagi gitu nggak? puskes Tergantung puskesnya ya, sih. tapi emang kebanyakan puskes itu udah cuma sampai sore. Tapi emang ada beberapa puskes yang ada jaga malam. Biasanya puskes yang dia buka puskes rawat inap. Oh iya. Dan keterbatasan tenaga sih. Betul. Kalau RS, ya. setahu aku kalau IGD itu kita 3 shift. Pagi, siang, malam. Kalau pagi, siang, malam tergantung juga. Kalau pagi dari aku tuh dari jam 7 sampai jam 2. Siangnya itu dari jam 2 sampai jam 9. Malamnya itu dari jam 9 sampai jam 7. Tuh, tapi tergantung, ada yang mulainya dari jam 8 selesai jam 10. Tuh. Kalau itu IGD, kalau ruangan jaga malam kayaknya udah nggak ada deh kayak. Kalau aku sama aja sih sebenarnya. Untuk jadwal jamnya, terus untuk jaga-jaganya juga kurang lebih mirip sih.
Kalau di internship itu ada sistem yang pengisian report atau logbook kayak koas gitu nggak? Ada Juga. Ada. Oh, Itu oke. kita tuh kalau internship itu kan dibagi dua, ada puskesmas sama rumah sakit. Iya. Iya. Untuk rumah sakit itu kita cuma UKP aja, UKP sama laporan kasus. Nah, UKP-nya itu kita mesti ngisi 300 Pasien. report gitu. 300 pasien lah. Dan itu ya SOP biasa sih. Gitu. Dan ada laporan kasusnya 2 ya? Laporan kasus 4. 4 ya? Iya. 4. Nah, kalau puskesmas itu 3 lebih dikit. kecil, 1 spesialis. Iya. Jadi 3 tuh sama pembimbing biasa, 1 sama spesialis. Oke. Nah, kalau puskesmas itu UKP-nya itu lebih dikit. UKP itu yang kita pelayanan orang per orangan. Nah, Jumlah itu pasien. cuma 100 kalau nggak Ya, salah. 100. Tapi UKM-nya itu banyak. Karena puskesmas itu kan emang lebih tujuannya itu preventif. Kalau rumah sakit itu lebih ke kuratifnya. Makanya di puskesmas kita ada UKM-nya juga, dan itu banyak tuh, ada list-listnya. Dan itu yang harus kita lakuin selama internship. Gitu. Jadi kita internship tuh kayak ada pakemnya apa yang harus kita lakuin selama internship. Itu kayak tindakan-tindakannya itu ada semua tuh. Tindakan misal masang infus dan lain-lainnya, acting gitu. Kayaknya kalau di Skoph udah biasa deh. tuh. Kalau di Cimsa sih pasti udah ngerti lah yang gitu-gitu. Tapi sama selain itu ada tindakan medis. Tindakan medis tuh tapi bisa diisi setahun. Ya. Kalau RE yang UKP, UKM itu misalnya Krisna itu di Puskes, aku di RS. Aku nulis 300 UKP RS, Krisna Puskes. Taruhlah aku sama Krisna tuh nggak kekejar, cuma dapat 290, Krisna 90. Ketika kita tukeran di 6 bulan itu, kita udah nggak bisa buka RS dan Puskes. Itu salah satu pertimbangan untuk diprolong. Dan kemungkinan besar sih diprolong sih kalau kayak gitu. Iya. Berarti itu faktor ini Faktor, ya? salah satu faktor. Diprolong. Oke. Ya, kalau kita nggak menyelesaikan logbooknya. Dan untuk di puskesmas tuh ada tugas akhir. Itu macam penelitian skripsi sih, namanya Iya, mini project. mini project. Gitu. Banyak ya berarti tugasnya kayak. Tapi jauh lebih enak dari koas kok. Iya. Iya, lebih capek koas. Iya, koas udah banyak ujian, banyak tugas kan. Iya. Kalau ini kita lebih nyantai sih sebenarnya. Lebih Kalau capek internship. koas. Oke. Oke, kalau saat internship itu ada pembagian penempatan tugas nggak Kak? Kayak kalau koas itu kan ada jaga di poliklinik, terus di IGD, terus di OK, di ruang kamar operasi. Kalau internship sendiri seperti itu nggak Kak? Kalau internship itu udah dibaginya tadi IGD ruangan. Jadi kalau IGD ya IGD. Ruangan itu kita bisa mobile, misalnya ke bangsal anak, bangsal penyakit dalam, pasca ICU. perawatan, gitu. Di ruang pasca operasi gitu-gitu, lihat cek-cek pasien setelah operasi gitu. Kalau ngomongin poli kita ke puskes. Karena kalau di poli itu udah ranah spesialis gitu. Dan itu sebenarnya malah kesempatan koas. Nah, disitulah koas menang biasanya. Maksudnya menang tuh kalian masih bisa ikut OK, kalian bisa ikut dokter spesialis, masih dapat privilege untuk ilmunya nambah terus. Tapi internship juga bisa tuh gue kayak Ya, ikut-ikut untuk OK gitu. beberapa internship. Dan itu biasa ngajuin. Iya. Mau ikut, misalnya kalian mau ngambil bedah, mau ikut dokter bedah, misalnya pasti dokternya pasti bilang ya udah kalau mau ikut kalian harus tunjukin kemauan kalian mau ikut tuh gimana gitu. Dan ya nggak kalian bisa bakal dipanggil juga buat ikutan nemenin operasi gitu, bikin asisten operasi gitu. Dan kerjanya double berarti. Iya. Itu tergantung gimana cara kalian manage waktunya aja sih kalau itu. Dan kalaupun nanti misalnya kalian keterima ikut dokter bedah, objin gitu, kalian nggak selesaiin UKP UKM itu tetap prolong. Itu nggak ada nilai plus soalnya. Karena tetap kewajiban kalian internship tuh yang ada di logbook itu. Iya. Gitu. Oke. Kalau masa-masa internship tuh masih bisa ikut ini nggak kayak workshop atau seminar-seminar yang mungkin diadain sama rumah sakitnya atau dari luar, kayak misalkan banyak tuh Kak workshop atau seminar yang diadain dari luar
tuh masih bisa ikut-ikut gitu nggak? Kalau aku masih ikut sih, Masih masih ikut ya? bisa. Bisa banget sih sebenarnya. Masih bisa. Nah, izin itu bisa dipakai tuh buat yang kayak gitu. Oh, Aku bisa ya? waktu itu ikut seminar perdami sih di Bali. Jadi waktu itu dipakai yang itu. Pakai. Oh, yang Itu pas 4 puskesmas itu. ya? Mm-mm. Kalau aku pernah ikut juga Pitpapdi waktu itu, tapi waktu itu pas lagi RS sih. Dan kebetulan emang lagi off juga. Lepas ya. Ya lagi libur jadi ya bisa ikut. Kalau misalnya nggak lagi libur paling tukeran sih sama teman. Karena kalau rumah sakit itu susah banget kalian buat ngajuin cuti. Karena jumlah dokter di IGD itu mesti tetap gitu loh. Jadi kalian misal nggak masuk ya harus ada yang gantiin. Beda kalau misal kayak di puskesmas biasanya agak lebih santai. Kayak jumlah dokternya apa gitu bisa, ya misalnya dokter ada temen yang di IGD bisa ya mondar-mondar ke poli lah gitu loh. Tapi kalau rumah sakit lebih strict biasanya. Oh, berarti internship juga masih bisa ada sistem tukar-tukar gitu ya sama temannya ya Kak? Bisa. Oke. Oke Kak, kalau selama 1 tahun Kakak internship, boleh nggak Kak nih ceritain pengalaman yang paling berkesan dengan pasien? Mungkin Igor dulu nih. Krisna dulu. Oke, aku ada ya beberapa sih. Yang pertama aku seneng banget waktu itu dapat pasien anak, dia skabies terus udah infeksi sekunder juga udah banyak nanahnya. Terus ya karena emang di daerah kebersihannya juga masih kurang, terus orang-orang masih percaya kalau penyakit kulit nggak boleh mandi. Ya, Makanya itu yang bikin malah makin memperparah gitu loh. Terus pas ke puskesmas aku kasih obat, seminggu setelahnya dia datang, dia bilang, "Dok, udah sembuh," gitu. Kayak seneng nggak sih gitu Iya, kalian iya, kalian pasien datang, kalian obatin, pas datang lagi udah sembuh gitu loh. Iya. Kayak waktu koas kan kita nggak ngobatin siapapun gitu, kita cuma sifatnya ngasih saran, tapi ya didengar atau enggak banyaknya sih ya nggak terlalu dipakai lah gitu, karena ya emang ilmunya juga masih kurang banget waktu koas. Sedangkan pas internship kita tata laksana sendiri, diagnosis sendiri, pas pasiennya datang lagi udah sembuh tuh kayak seneng banget gitu loh. Itu. Ada suatu kebanggaan sendiri gitu Betul. ya, sembuh pasiennya. Dan sama sih kayak Krisna, misalnya ngelihat pasien sembuh, terus dia ngucapin makasih dok, ininya sakitnya udah membaik, udah ini, itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang nggak bisa dibayar pakai uang. Bener. Itulah dokter tuh. Kalau work in team nih, kalau kita ngomongin work in team antara dokter internship, kemudian dokter-dokter yang ada di rumah sakit atau di puskesmas sama nakes-nakes lainnya tuh gimana dok? Kalau work in teamnya tuh misalnya pasien ya kita lihat kayak di IGD aja, kayak misalnya pasien baru masuk triase, ditanya sama perawat, nanti perawatnya ngasih tahu ke kita bisa kita juga bisa ngelaporin langsung ke DU-nya. Biasanya sih paling kita periksa dulu, kita udah anamnesis, terus kita ngelakuin PF, kita udah ngarah nih diagnosanya mau kemana, kita ngasih advice nih terapinya boleh ini nggak dok gitu. Nanti dokternya mungkin recheck sekali, atau kalau udah biasa nggak di recheck baru di ACC sama dia. Tuh, dan biasanya sih nanti kita minta tolong kayak ke perawat untuk misal pasang infus gitu. Emang work in team tuh perlu banget sih, dan kita dokter tuh nggak bisa kerja sendirian. Kayak di rumah sakit kita nggak mungkin kita anamnesis sendiri, terus pasang infus sendiri, pasang EKG sendiri, ini sendiri, wah keteteran, pasien-pasien yang lain bakal nggak keurus gitu loh kalau misalnya kita ngelakuin sendiri. Makanya perlu banget tuh kalian bisa kerja sesama misalnya sama perawat, sama dokter-dokter lain yang ada di satu shift itu gitu. Dan untuk misalnya sama perawat tetap kalian jadi leadernya gitu loh. Itu kalian itu gimana cara kalian bisa melatih kepemimpinan kalian, bagi tugasnya misalnya, apalagi kalau misalnya ada pasien-pasien yang jelek, yang misalnya tiba-tiba henti jantung, nah itu kalian harus misal ke perawatnya ada yang ngambil obat, perawatnya ada yang ngamanin misalnya ngelakuin RJP itu, terus kalian ada yang nyiapin alat-alat devipnya itu, karena hal-hal kayak gitu nggak mungkin bisa kalian kerjain sendiri gitu. Makanya penting banget untuk kerja sebagai tim di situ, dan kalian harus jadi leader di situ gitu. Ya, kalian nggak bisa kerja sendiri gitulah.
Mungkin Najma sama Nana udah koas belum ya? Belum, aku udah semester 6 sih, kayak tahun depan. Bentar lagi Iya, lah. bentar lagi, tahun depan. Mungkin nanti sepertinya. kalau udah koas terus abis itu lulus terus insip, mungkin bakal relate sih. Maksudnya kayak seminggu awal tuh kalian kayak ngerasa salah nih nggak Nancy, nggak nge-EKG karena kita kan koas tuh kita yang Nancy, kita yang EKG, kita yang infus, kita yang nyari apa naro lab gitu-gitu. Kalau nanti kalian pas internship ya kalian Bukan udah, itu lagi yang kalian kerjain sebenarnya. kalian head of timnya lah, Iya. manajernya lah. Tapi kalau yang orang yang tadinya emang aktif organisasi sih pasti ngerti lah cara gimana work in team, apalagi Cimsa kan sering banget tuh kayak acara organisasinya kan bagus tuh. Keren. Oke. Kalau materi kedokteran apa aja sih Kak yang saat di preklinik hingga koas itu yang menurut Kakak tuh paling berguna dan sering ditujuin ke pasiennya gitu, yang paling penting gitu Kak? Kalau penting mah semua penting ya. Ya. Cuman kayaknya sih emergensi ke daruratan tuh kayak apa tuh namanya IPD jantung, bedah, saraf, Iya. yang pokoknya dengan kegawat daruratan. Itulah yang paling penting, yang pasien-pasien yang datang dengan ada golden period gitu. Itu yang golden period kan diajarin di kegawat daruratan lah. Nah itulah yang paling penting. Ya, kalau Kak Krisna apa kira-kira Kak? Sebenarnya kurang lebih sama sih, sama mau nambahin paling cara kita komunikasi gitu. Gitu. Karena komunikasi itu penting banget, karena salah ngomong dikit bisa repot tuh, bisa panjang urusannya. Gitu. Bisa pasien jadi marah-marah. Kalau kita jelasin yang nggak bagus gitu, kita jelasin yang nggak nggak jelas lah, kayak kita jutek atau apa ya, pasien tuh datang dan keadaan sakit semua gitu loh. Ya. Bahkan keluarganya juga sebenarnya sakitnya dalam artian panik ngelihat keluarganya sakit gitu. Terus apalagi dia minta ke rumah sakit itu minta pertolongan gitu, ke rumah sakit, ke puskesmas. Dan kalau misalnya kita ngasih responnya itu jelek, kayak kitanya malah jutek, terus kita bentak-bentak, kita marah-marah, kita tahu sih pasti dokter tuh capek banget gitu loh, pasiennya banyak gitu. Terus tiba-tiba kalau misalnya lagi capek terus ke-trigger tiba-tiba marah-marah lagi kan malah bikin kacau juga gitu, bikin. Nah itu gimana cara kita manage emosi kita biar komunikasinya itu jadi lebih bagus gitu. Makanya itu penting banget tuh, gimana cara kalian bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kalau ngomongin time management nih Kak, gimana nih kakak membagi waktunya dengan jadwal internship yang sangat padat ini? Time management sama apa? Maksudnya bagi waktu? Sebenarnya bagi waktu dengan apa nih? Mungkin dengan ininya Jadwal. ini kali ya, jadwal sama temen gitu, sama keluarga, ya. Gitu. Kalau time management sih kita ngikutin jadwal dari rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit itu udah nggak berlaku tuh tanggal merah. Ya, tanggal merah itu udah nggak berlaku. Jadi yang biasanya pakai buat istirahat atau itu tuh kalau kita dapat libur atau kita lepas. Lepas tuh maksudnya habis jaga malam. Misalnya jaga malam tuh kita selesai dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Dari 8 malam sampai 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai besok tuh kita free. Itu yang kita pakai, atau pas libur emang benar-benar nggak masuk. Tuh. Jadi nggak ngaruh sih mau tanggal merah, kayak tanggal merah cuti bersama yang sampai seminggu ya, selama jadwal kita nggak ada lepas libur ya udah masuk gitu loh. Iya nggak. Jadi udah nggak ngaruh warna di kalender terus warnanya hitam tuh. Yang merah tuh kalau libur. Yang ngaruh itu jadwal kalian di RS. Jadi tanggal merahnya itu jadwal kalian yang nanti kalian lihat. Tuh. Nggak bakal ngaruh dengan tanggal merah di kalender. Oh, gitu. Berarti nggak bisa yang kayak sakin kesini gitu, nanti udah nggak bisa gitu ya? Bisa Kayak, aja oh, sih. Bisa aja. Kalau tuh, misal, oke. Sebenarnya nggak yang sesibuk itu gitu loh, kayak malah masih lebih ada sibukan koas. Nah, Lebih sibukan koas. Nah, kalau koas baru dengan segala tugas dan ujiannya itu kan kalau Iya. koas kalau aku pribadi lebih capek koas. Kak Krisna juga lebih capek koas. kayaknya semuanya sih. Semuanya. Karena kalau koas kita selalu masuk pagi, kita nggak ada masuk siang, nggak ada masuk malam. Kalau masuk malam kan dari pagi sampai malam kita free. Iya. Kita bisa kemana dulu,
gitu. Iya. Dan kalau kosan kalau jaga itu jadi ada dinas ada jaga kan, kalau paginya ikut dinas misal sampai jam 4 sore terus lanjut jaga sampai malam sampai pagi lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai internship nggak ada tuh dinas plus jaga ya. Kita shift. Iya, kita shift kerjanya gitu. Nggak ada shiftnya sampai prolong sampai 1 hari gitu loh. Nggak ada tuh kayak gitu. Jadi makanya lebih enak sih sebenarnya. Oke. Mungkin aku mau nanya nih Kak, bisa kali ya Kak Igor sama Kak Krisna kasih nih kiat-kiat ke teman-teman yang nonton podcast ini nanti, gimana caranya kita kayak memanage sebagai dokter internship itu, ada kiat-kiatnya nggak? Mungkin mau dari gue dulu. Tips-tips gitu buat teman-teman yang nonton podcast nanti. Tips untuk internship gitu Kak. Iya. Menghadapi internship. Iya, benar, menghadapi internship. Kalau dari aku sih ngadepin internship, nomor satunya berani dulu aja. Jangan takut inilah takut itu. Kan 4 tahun di kampus, 2 tahun di RS, ditambah ujian nasional, pasti kan pola pikir, logika kita kan udah lebih berkembang. Paling kadang prakteknya aja terhambat kan. Jangan rendahin diri kalian, tapi jangan membahayakan pasien. Berani tapi nekat, itu kan membahayakan. Tapi berani dengan ada nalarnya lah. Itu yang penting berani aja dulu. Jangan langsung panik, jangan langsung gugup gitu. Kalau kalau kalian nggak berani, nggak bakal bisa-bisa. Iya, betul. Ya, tapi jangan overconfident juga nih. Kalian tahu nih batasan kalian. Oh, ini kita misalnya nggak bisa nih, tapi sok-sok pede, sok-sok berani, terus malah mempercepat pasien jadi makin jelek gitu. Sama berani nanya juga. Maksudnya kalian penasaran nih, kalian berani tapi kalian kayak nggak yakin. Minta tolong aja kayak ke perawat, kayak misalnya bang, teh, hektikin dulu dong, hekting yang pertama, nanti aku lanjutin gitu, nggak apa-apa. Skill pasti lebih jago terampil perawat. Jadi kita nggak boleh, walaupun kita dokter, kita nggak boleh nganggap nakes lain di bawah dokter. Kita sama, semuanya tuh sama. Ada pola, ada porsinya masing-masing. Jangan malu buat belajar juga sama perawat. Jangan, oh kita dokter nih mereka lebih rendah gitu kayak mikirnya. Nah itu nggak boleh tuh. Kayak ya yang kata tadi Igor bilang, perawat tuh masalah skill mereka jauh lebih jago gitu. Masalah infus, masalah hekting gitu. Itu mereka jauh lebih pengalaman jago. mereka, jam terbang mereka lebih tinggi. Nah, bahkan lebih tinggi dari beberapa DU mungkin untuk hektingan, menjahit, cekatan lah maksudnya. Kayak bidan juga misal melahirkan, kayak sekolah kebidanan tuh dia minimal bantu ngelahirin tuh kalau nggak salah lebih dari 20 kali gitu loh. Sedangkan kita pas koas paling cuma berapa kali kan untuk kita bantu mimpin persalinan gitu loh. Di insip juga cuma 4 kali setahun. Jadi makanya Nggak wajib. jangan merasa tinggi, maksudnya apa ya, jangan melihat yang lain tuh lebih rendah karena kita dokter gitu loh. Itu tetap harus tetap mau lah belajar sama perawat sama yang lainnya karena ya gitu, karena keterbatasan kita juga gitu. Oke, baik, terima kasih banyak nih Kak atas jawabannya. Sekarang aku sama Kak Nana udah punya gambaran nih Kak bagaimana proses internship itu, dan pasti teman-teman yang mendengarkan podcast juga pasti mendapatkan insight yang baru nih Kak mengenai internship. Iya, sayang banget nih Kak, ini udah di ujung podcast kita. Oke, aku sebelumnya juga banyak-banyak berterima kasih ya Kak Igor sama Kak Krisna udah mau hadir di podcast Cimsa FKYRC hari ini, dan berbagi-bagi cerita juga nih dan pengalaman saat internship. Iya. Di tengah-tengah kesibukan juga kan, kakak bisa kayak Kak Krisna bisa jaga malam ya. Ya, Kak Igor Kelihatan ngantuk kan. Abis pagi ya? abis lamaran. nggak ikut lamaran temen. Makanya batikan. Oke. Kami juga izin mengucapkan berterima kasih kepada pendengar Pokari. Semoga episode Pokari ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi lebih paham mengenai internship. Iya, benar banget. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nana atau Ananda Fatima Ramadhani dan rekan saya Najma Belvana. pamit undur diri. See you on the next episode of Pokari. And last but not least, don't forget to always be active with
Cimsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimsa